Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dalam perjalanan, Andika dan Purwasi bertemu dengan Pati Ranggapati, salah satu pejabat di istana. Tak disangka, mereka mendapat serangan tak dikenal. Siapakah sosok penyerang misterius itu? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kerajaan Alengka mempunyai wilayah kekuasaan cukup luas. Sebelum Begal Ireng muncul kembali, rakyat di bawah kekuasaan Prabu Bratasena yang memerintah merasa sangat aman, tentram, dan berkecukupan. Namun sejak Begal Ireng kembali dengan kesaktian yang dimilikinya, semua jadi kacau. Rakyat menderita dalam tekanan yang menyengsarakan. Kerusuhan demi kerusuhan, pembunuhan demi pembunuhan berlangsung di bawah tindak tanduk Begal Ireng dan gerombolannya. Hukum yang selama ini dijalankan jadi limbung. Sedangkan kekuatan gerombolan Begal Ireng rupanya tidak mudah dilumpuhkan. Apalagi tatkala pemimpin kerusuhan itu merangkul tokoh-tokoh golongan hitam, maka gelombang petaka pun terus berlanjut. Sementara itu, di bawah siraman cahaya matahari pagi, Andika, Purwasi, Pati Ranggapati, dan Bayu Reksa telah tiba di kota Praja. Dari gerbang masuk, mereka hanya perlu berjalan sekitar 2 jam untuk tiba di kerajaan Alengka. Karena peristiwa semalam, Pati Ranggapati terluka kembali, dan sebenarnya luka di bahunya yang banyak mengeluarkan darah, bukan karena tertumbuk batang cemara. Purwasi sendiri agak heran ketika memeriksa luka yang diderita Pati Ranggapati, karena luka itu tampak seperti luka sayatan benda tajam. Menurut Pati Ranggapati, luka itu memang akibat sabetan golok ketika harus berhadapan dengan orang-orang Begal Ireng. Sebenarnya lukanya sudah mengering, andai saja tidak terbentur batang pohon cemara semalam. Kini keempat orang itu tiba di pintu gerbang kerajaan Alengka yang dijaga ketat oleh 6 prajurit dengan sikap siaga. Ketika melihat kedatangan 4 orang itu, mereka segera menjura dalam-dalam. Memasuki lingkungan istana, puluhan prajurit yang sedang berlatih perang-perangan langsung menghormat. Andika mengira karena para prajurit menghormati Pati Ranggapati sebagai seorang perwira tinggi kerajaan. Tapi ketika lelaki setengah baya itu dibawa Bayu Reksa dan beberapa prajurit untuk dirawat, prajurit lain yang bertemu Purwasi dan Andika tetap menjura khidmat. Andika yakin Purwasi memang memiliki pengaruh yang cukup besar di kerajaan itu, dan Andika tak bisa menghindar dari keterpanaan ketika "Selamat datang Tuan Putri." Paduka Bratasena telah menunggu kedatangan Paduka, sambut seorang kepala prajurit ketika mereka menuju ruang kehormatan Prabu Bratasena. Laki-laki berusia 35 tahun itu membungkuk dalam-dalam. "Oh, jadi kau putrinya Prabu Bratasena sendiri?" cetus Andika seraya menatap Purwasi lekat-lekat. Matanya
tampak membesar tanpa berkedip. "Ah, jangan terlalu dipersoalkan," tukas Purwasi tenang sambil terus melangkah. "Tapi kau telah membohongi aku selama ini," sungut Andika agak kesal. "Memangnya sikapmu akan berbeda kalau tahu aku ini anak raja?" sergap Purwasi tanpa menoleh. "Tentu saja tidak. Buat apa aku memperlakukanmu berlebihan? Biar kau anak raja sekalipun, kau tetap makan seperti yang aku makan juga," jawab Andika lebih mirip menggerutu. Desa Karangwesi terletak di wilayah selatan, masih kekuasaan Kerajaan Alengka. Hamparan sawah luas mengelilingi desa itu. Padi yang menguning dan bergerak tertunduk-tunduk ditiup angin adalah harapan penduduk desa yang memeras keringat demi melanjutkan hidup keluarga. Setiap orang yang singgah di desa Karangwesi harus mengakui keindahannya. Sungai berarus deras yang membelah desa bagai ular raksasa yang meliuk-liuk. Rumah-rumah tersusun dalam jarak teratur, dan pepohonan hijau tumbuh di pekarangan setiap rumah. Suasana damai desa itu tiba-tiba dipecahkan oleh gemuruh derap puluhan pengendara kuda yang memasuki gerbang perbatasan bersama kepulan asap yang merambah udara. Wajah para penunggang kuda itu menyimpan kebengisan. Sinar mata mereka pun berkilat garang. Terlebih saat berteriak untuk menghela kuda yang ditunggangi. Pada pinggang masing-masing penunggang kuda terselip senjata berlainan jenis yang membersit saat sinar matahari menimpa. Dari cara memasuki desa terlihat jelas kalau niat mereka tidak baik. Dan itu makin jelas saja ketika beberapa orang di antaranya turun di depan rumah pertama yang ditemui. Tanpa banyak cakap, mereka langsung mendobrak pintu rumah secara paksa. "Jangan! Tolong! Tolong! Ah!" Beberapa saat kemudian terdengar jerit mengenaskan seorang wanita tua. Kemudian disusul erangan seorang lelaki. Tak lama setelah itu, keempat lelaki tadi keluar dengan membopong barang-barang berharga. Sudah dapat diduga apa yang dilakukan oleh para penunggang kuda itu. "Perampok!" jerit wanita tua pemilik rumah. Jeritan itu merambah ke seluruh desa, mengusik telinga penduduknya. Dari sawah, puluhan lelaki desa yang kebetulan sedang istirahat siang segera memburu ke arah asal jeritan. Namun, belum lagi mereka sempat menyadari apa yang terjadi, para penunggang kuda sudah menyambut dengan sabetan-sabetan senjata haus darah. Wut! Sing! Brot! Ah! Teriakan menggema, teriakan mengerikan kembali melengking ke angkasa. Kali ini tidak hanya sekali atau dua kali, tapi puluhan jeritan susul menyusul terdengar dari orang-orang tak berdosa yang dijagal. Bau anyir darah membasahi tanah. Warna merah mulai menodai bumi sebagai tanda keangkara-murkaan manusia. Tak cukup hanya membantai jiwa-jiwa manusia, para penunggang kuda berjiwa iblis itu juga menjarah harta penduduk. Selesai menguras harta, rumah pun dibakar. Maka seketika api membubung ke langit, memberi warna merah jelaga bercampur hitam di cakrawala. Suasana makin hingar-bingar, gemeletak kayu termakan api, jeritan ngeri para wanita, tangisan meninggi anak-anak kecil,
ringik derap kaki kuda, serta teriakan penunggangnya telah membaur dalam sebuah untai kekacauan. Apakah jiwa manusia sudah terlalu tak berarti bagi sementara pihak? Atau nilai manusia sudah lebih hina daripada seekor anjing? Dalam setiap peperangan dan kezoliman, pertanyaan itu selalu pantas dilontarkan. Tapi bagi mereka yang telah menyatu dengan sifat durjana iblis, pertanyaan seperti tadi tak pernah hadir dalam hati mereka. Mereka terus membantai, dan liur haus darah mereka yang lebih menjijikan daripada liur anjing kudis terus menetes mengiringi. Pada saat pesta pora gila tersebut makin menjadi, "Berhenti!" Tiba-tiba terdengar lantang seseorang lewat penyaluran tenaga dalam tingkat sempurna. Akibatnya, para penunggang kuda kontan menghentikan semua kegilaan itu. Dari ujung jalan dekat gerbang desa, tampaklah seseorang berpakaian merah darah. Sulit ditentukan siapa orang itu, karena wajahnya tertutup caping pelepah kelapa lebar. Dia berdiri jumawa menghadapi para begal dengan sikap menantang. "Manusia mana yang mencari mati ini?" geram pemimpin pasukan berkuda itu. Dia seorang lelaki bertampang buruk, lebih buruk daripada seekor tikus buduk. Matanya yang besar terlihat seperti mata barong, hidungnya melebar seperti bibirnya. Sementara garis matanya menampakkan kekejian dalam dirinya. Pakaian yang dikenakannya perlente, tapi tetap tak dapat menutupi kebusukan hatinya. "Aku tak sekedar menyuruh kalian meninggalkan desa ini secepatnya. Aku juga akan memaksa kalian meninggalkan dunia ini sesegera mungkin," kata orang yang baru datang penuh nada ancaman. Laki-laki bertampang buruk yang merupakan pemimpin pasukan berkuda itu tertawa riuh. "Apakah kau sudah merasa menjadi malaikat maut yang mampu mencabut nyawa kami? Membunuh kalian sama mudahnya seperti tikus-tikus sawah." "Esek!" "Ya, makilah aku selama masih sempat memaki." Dua lelaki penunggang kuda yang diperintahkan pemimpinnya untuk segera menghabisi orang yang baru datang itu, keduanya segera menghentakkan kekang sehingga kuda mereka meluncur bergemuruh seiring teriakan murka. Tapi sebelum keduanya mencapai 5 tombak, pisau-pisau kecil sudah terlepas dari tangan lelaki bercaping yang berkelebat cepat ini. Zing! Cep! Begitu cepat kebutan tangan orang bercaping itu sehingga wah! Kuda mereka kontan terlonjak diiringi satu ringkikan panjang, melemparkan tubuh penunggangnya yang tertikam pisau-pisau yang melesat cepat. Tubuh keduanya pun mencium tanah tanpa nyawa, dengan darah mengucur dari bagian dada yang tertembus pisau. "Kalian lihat, aku telah menepati janjiku terhadap dua kawan kalian," cemooh orang bercaping dingin. Menyadari kalau orang bercaping tak bisa diremehkan, pemimpin pasukan berkuda ini memberi perintah agar anak buahnya menyerbu orang bercaping itu. Maka 15 ekor kuda yang membawa penunggangnya seketika menyerbu serempak, sehingga gemuruh dahsyat dari derap kaki kuda yang langsung tercipta. Dengan senjata terhunus, mereka berteriak liar dalam satu serangan maut. Hiat! Hiat! Meski serbuan ke-15 lelaki itu makin dekat, tapi orang bercaping itu masih tampak berdiri tenang. Sedikit pun tak terlihat tubuhnya bergerak.
Tapi ketika para penyerangnya tinggal 3 tombak dari tempatnya berdiri, tubuhnya melinting cepat, lalu berputar di depan beberapa kali. Pada saat melayang di udara itulah tangannya kembali bergerak. Dan zing, zing, 6 orang penyerang seketika rontok seperti daun kering. Terhujam senjata rahasia orang bercaping ini. Tepat di dada masing-masing tampak menancap pisau kecil yang langsung menghentikan kerja jantung mereka. Kuda-kuda mereka menjadi panik ketika 6 tubuh berdebum menimpa tanah. Tanpa dapat dikendalikan, kuda-kuda itu menendang-nendang dengan kaki depan, disertai ringkikan Rio. Pada saat itu, orang bercaping ini sudah menjejakkan kaki di antara lawan-lawannya. Dan tanpa banyak kesulitan, sepasang pisau kecil di tangannya merobek perut para penunggang kuda itu. Sret! Sret! Ah! Darah kembali berhamburan dari perut 2 lelaki yang terbabat pisau orang bercaping ini. Tidak hanya itu, isi perut mereka pun terburai melalui sayatan tadi. Tanpa dapat menarik napas, untuk kedua kali mereka ambruk kehilangan nyawa. Dan seperti tak ingin memberi peluang pada para lawan untuk hidup lebih lama lagi, orang bercaping terus menyabetkan pisau kecilnya ke arah sisa penunggang kuda yang lain. Dengan begitu, makin besar kesempatan orang bercaping untuk membantai seluruh lawan. Maka satu persatu mereka tertebas dan mati, dengan darah berhamburan dari bagian yang terluka. Di antara ringkikan kuda, teriakan mengerikan ikut mengimbangi, sampai akhirnya kuda-kuda itu berlarian liar tanpa penunggang sama sekali. Dan kini tinggal pemimpin pasukan yang terpaku di atas kudanya, melihat seluruh anak buahnya berkalang tanah. Cepatlah kau ke sini, aku tak mau membuang-buang waktu, suruh orang bercaping itu pada si pemimpin. Menyadari keadaannya terjepit, pemimpin pasukan itu segera menghentakkan tali kekang kuda, hendak lari. Hiat! Begitu kudanya berbalik ke belakang dengan kecepatan penuh, si pemimpin itu melesat cepat. Namun belum lagi jauh dia sudah terpental dari punggung kuda. Rupanya orang bercaping telah melemparkan sepasang pisau tangannya lalu menembus bokong pemimpin pasukan. Sekali lagi bumi dihantam oleh tubuh tak bernyawa. Darah mengalir tampak dari lubang tembusan pisau di tubuh pemimpin pasukan yang menyusul anak buahnya ke neraka. Suasana kembali lengang. Sayup-sayup terdengar gemeretak puing-puing rumah yang habis termakan api. Di angkasa, asap hitam merayap dalam satu iring-iringan panjang. Demikian pula isak tangis kehilangan dari para istri, anak, atau saudara penduduk desa Karangwesi. Mereka pantas membayar semua perbuatan ini dengan nyawa. Kalaupun mereka memiliki 10 nyawa, tetap saja belum bisa melunasi petaka yang diciptakan. Desa orang bercaping. Setelah itu, dia melangkah gontai di bawah terpaan terik mentari. Siapakah sosok berbaju merah itu? Dari golongan hitam atau putihkah dia? Karena satu sisi, dia mengintai Andika, membokong Pati Ranggapati, tapi di sisi lain membantu masyarakat yang kesusahan. Temukan jawabannya di video selanjutnya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.